kasih Bapak, terima kasih Yesus buat malam hari ini ya Bapak. Ini tiba saatnya kami anak-anakmu ya Bapak mendengarkan kebenaran firman-Mu Yesus. Urapi setiap kami ya Bapak, biarlah setiap firman-Mu yang disampaikan dapat tertanam, dapat bertumbuh dalam setiap kehidupan kami, agar setiap firman-Mu dapat berbuah dalam setiap kehidupan kami, dan dapat kami lakukan ya Bapak setiap apapun yang Kau sampaikan ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, dan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Wah, keren banget. Thank you buat tim PAW, khususnya Kak Nay yang sudah merekamkan Tuhan buat kita semua. Percaya kita terberkati oleh penyembahan barusan. Dan langsung aja ya teman-teman, kita mau masuk ke session firman. Mari kita sukacita Pastor Victor Wang. Wuhu. Halo, selamat malam. Halo. Senang bisa ada malam hari ini. Saya pengen lihat muka-mukanya, boleh nggak? Dibukain sebentar. Boleh. Tapi kalau lagi di toilet jangan, kalau lagi mandi jangan. Cuma kalau lagi di rumah atau lagi duduk di meja belajar, boleh. Jadi saya tahu, saya tuh ngomong sama orang, bukan ngomong sama tembok. Oke, terima kasih. Luar biasa. Wah, ternyata mukanya bagus-bagus. Saya lihat muka-mukanya memancarkan kemuliaan Tuhan. Saya pengen penyembahan lagi jadinya. Oke, terima kasih semua udah dibuka. Sungguhnya saya tahu, saya ngomong sama orang lah. Oke, nah saya percaya kalau malam hari ini kita ada di sini karena setiap kita mengasihi Tuhan. Nah, bicara soal depan, saya selalu kasih judulnya adalah The Future is Now. Masa depan tergantung dari apa yang gereja kerjakan hari ini. Nah, seperti apa gereja di masa depan sangat ditentukan oleh apa yang kita kerjakan, oleh apa yang kita buat untuk generasi hari ini. Nah, kita perlu tahu dulu karakteristik generasi. Yang pertama adalah mereka adalah orang-orang yang digital native. Secara alami mereka fasih akan dunia digital. Bahkan sekarang mereka masih dalam perut mamanya aja udah ada foto sesi. Udah lahir ada lagi foto, semua foto. Tapi itu yang terjadi. Anak saya, istri saya beli jam Apple Watch gitu. Dia nggak ngerti gimana caranya menginstall supaya ada WhatsApp, ada call. Sekarang siapa yang mengerjakan? Yang mengerjakan anak saya yang umurnya baru 12 tahun. Nah, yang kedua adalah mereka adalah knowledge advancement. Pengetahuan akan lebih cepat diserap. Beberapa waktu yang lalu anak saya ngomong gini, Dedi, saya mau kuliahnya di New Zealand aja. Saya bilang, Audrey, kenapa mau kuliah di New Zealand? Karena di New Zealand itu Perdana Menterinya bagus. Itu bisa terangkan Perdana Menteri New Zealand supaya saya mengizinkan dia nanti kuliah di New Zealand. Karena ada namanya Uncle Google. Nah, yang ketiga adalah borderless. Gak ada batasan. Karena untuk saya kemarin jam 3 sore saya ketemu dengan salah satu anak-anak saya yang di Jerman, namanya James. Saya ketemu dia sejam. Kok bisa? Saya di Indonesia, dia di Jerman. Pakai Zoom dong. Cuman waktu sama James itu puji Tuhan, Zoom-nya dinyalain. Jadi saya tahu ada Zoom, jadi saya ngomongnya enak karena Zoom-nya dinyalain. Nah, dia di Jerman, saya di Indonesia bisa ketemuan. Yang keempat adalah morally good. Secara moral mereka baik, mereka tergerak karena Karena kasih yang digerakkan secara komunal. Yang kelima, mereka punya namanya financial power. Lapangan kerja sangat terbuka. Bahkan sekarang saya dengar anak-anak SMA udah main saham. Anak SMA, astaga. Saya dulu masih SMA, yang dipikirnya main lagi kapan, main lagi. Anak sekarang udah mainnya saham. Mungkin mereka tua, belum waktunya. Yang keenam adalah consumer speak. Karena mereka punya uang, jadi mereka belanjanya lumayan cukup tinggi. Yang ketujuh, mereka
mereka punya masalah isu yaitu identity crisis. Dulu saya cuma punya 3 dunia, sekolah, gereja, teman-teman. Punya banyak dunia, ada TikTok, ada Zoom, ada apalagi Instagram, Instastory. Wah, banyak banget dunia yang mereka harus masuk dan mereka dituntut untuk berhasil di semua dunia yang ada. Yang ke-8 adalah instant mindset. Mereka bisa kenal orang dengan sangat cepat. Akibatnya gini, nggak ada hubungan yang dalam. Ketika gereja tidak lagi relevan dengan generasi, maka enggak heran generasi akan meninggalkan gereja. That's why the future is now. Karena kalau kita nggak relevan dengan gereja, maka jangan salahkan kalau gereja akan ditinggalkan karena nggak relevan. Oke, Pastor Victor. Dengan kondisi tadi, bagaimana saya dapat membawa perubahan besar bagi generasi? Karena follower di IG sedikit, subscriber di YouTube apalagi nggak ada. Udah main TikTok nggak ada yang nge-follow lagi. Nah, gimana caranya nih? Nah, buat setiap saudara hari ini, saya bilang gini, bagaimana kalau perubahan yang besar bagi generasi justru dimulai dengan mengerjakan hal yang kecil. Apakah itu? Pemuridan. Mulai dengan memuridkan 2 atau 3 orang. Mengapa hanya 2 atau 3 orang? Karena kita perlu fokus untuk lebih dalam dengan lebih sedikit orang. Itulah yang namanya pemuridan. Yang menarik, ketika Tuhan Yesus ada di bumi, Tuhan Yesus melayani orang banyak, tetapi menginvestasikan sebagian besar kehidupannya, baik waktu, energi, dan karunia-Nya bagi murid-muridnya yang adalah generasi penerus. Tuhan Yesus menetapkan 12 orang murid. Markus 3 ayat yang ke-13 sampai yang ke-19, Markus 6 ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Kita sering dengar dengan 12 murid Tuhan Yesus ini. Tapi tahukah Tuhan Yesus menetapkan 70 orang murid lainnya. Lukas 10 ayat yang pertama dan yang ke-17. Siapakah mereka? Mereka orang-orang yang luar biasa. Ada Matias, seorang yang menggantikan Yudas. Ada Ananias, seorang yang membaptis Paulus. Ada Stefanus, orang yang menjadi martir pertama. Ada Barnabas yang merupakan sepupu Markus dan juga guru pertama Paulus. Ada Silas, orang yang menjadi rekan perjalanan Paulus di 2 perjalanan misi pertama Paulus. Pikiran baru yang kita butuhkan adalah jalan yang tampaknya sudah kuno, yaitu pemuridan. Tapi saya percaya justru ini yang generasi ini perlukan supaya kita tetap relevan. Bagaimana memuridkan? Yang pertama, be present. Kita perlu hadir. Seperti kita ketahui hari-hari ini, mahasiswa maupun pelajar, mereka online, baik sekolahnya maupun kampusnya. Alasan yang pertama, setiap hari dia online, dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Satu kali kayaknya dia udah belenak itu Inggris apa ya? Udah belenak, udah muntap lah, udah banyak banget. Udah penuh, dia ngomong gini. Dia teriak, "Daddy, I need human interaction," katanya. "Dad, saya perlu ketemu orang," katanya. "Aku tiap hari hanya lihatnya Zoom di laptop," dia bilang gitu. Nah, tapi saya percaya semua orang pasti merasakan hal yang sama. Mengapa? Karena Bapa menciptakan kita sebagai makhluk sosial yang tinggal dalam sebuah komunitas yang saling memerlukan satu dengan yang lainnya. Bapa melihat tidak baik kalau manusia Adam hanya sendiri saja. Kemudian Bapa menciptakan Hawa. Kejadian 3 ayat yang ke-18. Ketika hari-hari ini kita melaksanakan Sunday service, kalau di Bandung di ICC kita Sunday service, juga small group masih dilakukan secara online karena jumlahnya cukup besar, tapi kita masih dapat melakukan pemuridan. Ketemu satu dengan satu orang, heart to heart talk, untuk bisa deep
talk, tentu pakai masker lah. Kalau saya biasanya cari tempat yang terbuka. Tapi pertemuan secara pribadi sangat membantu. Pastor Victor, kenapa kita nggak online aja pemuridannya? Kenapa kita perlu ketemu? Nah, online present berbeda dengan physical present. Online present kayak gini, ini nyaman. Kita dapat melakukannya kapan aja, di mana aja. Saudara bisa sambil matiin kameranya, sambil ngopi, sambil makan, sambil salto, sambil jungkir balik, nggak ada yang lihat. Sambil main apapun juga nggak ada yang lihat, sambil ngapain juga nggak ada yang lihat. Jadi nyaman banget di online. But kalau physical present perlu pengorbanan. Kita memerlukan tempat dan jam tertentu. Ketika kita mengambil waktu untuk physical present, kita sedang mengkomunikasikan kepada anak-anak rohani kita, mereka berharga, bernilai, dan penting. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-8. Demikianlah kami dalam kasih sayang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Tuhan Yesus Kristus dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Yang terpenting dalam physical present bukan hanya membagi Injil, tapi membagi kehidupan. Jadi kalau kita ketemu waktu pemuridan, jangan hanya ngomonginnya ayat. Kamu tahu firman Tuhan berkata. Kamu tahu penglihatan. Nah, jangan hanya ngomong firman Tuhan, penglihatan, kuda merah, kuda putih, kuda lumping. Kalau di Malang ada kuda lumping. Jangan. Orang itu perlu real. Something yang real. Jangan yang ngawang-ngawang. Nah, yang terpenting dalam physical present bukan hanya membagi Injil, tapi juga membagi kehidupan. Generasi ini mereka tahu Tuhan. Mereka tahu Tuhan bersama dengan mereka. Tetapi mereka memerlukan seseorang yang terlihat, yang dapat menyatakan kasih Tuhan atas mereka. Kita waktu memuridkan mereka tentu enggak 24 jam sehari. Kita 7 hari seminggu. Ada enggak. Kita hadir yang pertama dengan konsisten dan disengaja. Apakah 1 minggu atau 2 minggu sekali. Ada 10 ciri revival. Salah satunya adalah pertemuan yang konsisten dan sengaja adalah cikal bakal revival. Yang kedua, ketika mereka mengalami perubahan hidup. Apakah transisi atau krisis. Hadir dalam perayaan, contoh, hadir waktu mereka ulang tahun. Saya mau kasih lihat video klip bagaimana anak-anak Homesel kami memberikan surprise buat member Homeselnya yang sedang ulang tahun. Apalagi hadir waktu mereka wisuda. Even secara online, saya pikir masih bisa dapat dilakukan dengan foto-foto online. Nah, yang ketiga adalah kita perlu hadir sama mereka dengan peka suara Roh Kudus. Satu kali Roh Kudus ingatkan saya buat telepon seseorang. Tapi hari itu jam 2 pagi. Tapi Roh Kudus kuat banget. Telepon orang ini. Ini jam 2 pagi. Tapi saya nurut dengan Roh Kudus. Waktu saya telepon, ternyata orang ini lagi nangis. Dia kaget, saya telepon. Dan waktu saya telepon, itu sangat membantu dia. Dia merasa bahwa Roh Kudus, Tuhan mempedulikan dia. Satu kali, siang-siang, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya lagi, telepon satu orang. Waktu saya telepon, ternyata dia lagi di luar kantor, di lapangan parkir, di dalam mobil, lagi nangis. Karena dia mengalami tekanan dari bosnya. Jadi kita perlu peka dengan suara Roh Kudus. Yang kedua adalah create a safe place. Lingkungan seperti apa yang perlu kita ciptakan untuk generasi. Menciptakan tempat untuk mereka dikasihi. Jadi gereja yang mengasihi. Bukan gereja yang menghakimi atau gereja yang kompromi.
Tapi mari jadi gereja yang mengasihi. Kasih adalah penerimaan. Saya nggak pernah lupa, pertama kali saya disuruh khotbah. Saya sudah persiapkan khotbahnya, latihan di kaca. Saya tulis kata per kata. Waktu latihan di kaca pas sesuai dengan waktu, 40 menit. Waktu saya mulai khotbah, saya sangat berapi-api sampai orang melihat saya on fire banget. Bahan khotbah saya yang harusnya 40 menit selesai dalam waktu 15 menit. Saya sampai bingung lihat bahan khotbahnya karena semua udah dibaca. Tapi seingat saya waktu di rumah latihan 40 menit. Ini kok bisa-bisa hanya 15 menit. Akhirnya saya aminkan. Itulah ibadah tercepat yang pernah ada hari itu. Ibadahnya lebih cepat setengah jam. Tapi puji Tuhannya hari itu saya masih tetap diberi kesempatan untuk sharing. Jadi beri kesempatan untuk mereka dikasihi. Menciptakan tempat untuk mereka dapat terbuka. Nah, kita perlu terbuka lebih dulu kepada generasi supaya generasi ini dapat terbuka. Matius 7 ayat ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh isi Taurat dan kitab para nabi. Kita perlu terbuka lebih dahulu sebelum mereka terbuka pada kita. Kadang kita masih sistemnya sistem intimidasi. Kalau ketemu orang atau mungkin di small group, ayo sekarang, siapa yang mau cerita? Ayo cerita, ayo cerita. Kok nggak ada mau diceritain sih ini? Emang Tuhan nggak ada ya? Ayo cerita. Atau biasa kita pakai pertanyaan pancingan. Ayo, siapa yang hari ini dikasih Tuhan? Angkat tangan. Tuh kan kamu dikasih Tuhan dong. Ayo dong cerita. Itu sebabnya orang gak mau ke gereja. Takut soalnya diintimidasi. Takut disuruh bagi berkat. Listen. To gain trust, you need to give trust. Untuk menghasilkan kepercayaan, kita perlu memberikan kepercayaan terlebih dahulu. To gain trust, you need to give trust. Ketika kita terbuka, menceritakan keberhasilan kita, itu akan membuat mereka terinspirasi. Dan waktu kita menceritakan kegagalan kita, itu akan membuat mereka terhubung. Saya cerita ke anak-anak saya itu terikat dengan pornografi. Mereka kaget, wah disangkanya Pastor Victor udah kudus ya. Udah berjalan 10 cm di atas tanah, ternyata masih jatuh. Saya cerita, saya masih jatuh. Dan tapi sekarang udah enggak. Ini dulu jangan salah sangka ya. Ini sangkanya saya masih sering nonton lagi. Nah, tapi saya cerita. Jadi mereka ngeliat, oh ternyata pesta saya ini masih orang. Akibatnya gitu. Waktu mereka punya kesalahan, mereka nggak ragu buat cerita sama saya. To gain trust, you need to give trust. Yang ketiga, partner with parents. Ketika waktunya tiba untuk menyeberangi sungai Yordan menuju tanah Kanaan, Musa memanggil Israel untuk mempersiapkan mereka karena tidak ada lagi tanda kehadiran Tuhan secara fisik, yaitu nggak ada lagi tiang awan dan tiang api. Di Ulangan 6 ayat yang keempat sampai yang ke-9. Musa ngomong gini, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Waktu engkau duduk, waktu engkau dalam perjalanan, waktu tidur, waktu engkau bangun. Jadi buat semua teman-teman saya hari ini, kita perlu partner with parents. Kita perlu bekerja sama dengan orang tua, melibatkan orang tua. Karena terus terang, mereka lebih banyak bersama dengan orang tuanya daripada dengan kita. No one has the potential to influence kids like their parents. Gak ada seseorang yang punya pengaruh yang lebih besar selain dari orang tuanya. Jadi buat kita semua pengajar gereja, orang tua bukan musuh youth. Orang tua harus dirangkul. Bagaimana kita berpartner dengan orang tua? Honor parents. Hormati mereka. Untuk dapat bekerja sama dengan parents, kita perlu menghormati mereka terlebih dahulu. Berikutnya adalah Parents Connect. Di Bridge Youth kami punya waktu sekitar 2 bulan sekali. Bapak rohani itu ketemu dengan orang tua dan anak rohani. Untuk cerita, untuk ngobrol. Kira-kira anak ini
udah mengalami perubahan atau enggak. Kita punya yang namanya parents meeting. Ini pertemuan besar, parents, anak-anaknya, juga bapak rohaninya. Sekitar bulan lalu kami baru buat parents meeting. Saya minta teman saya, Pastor Jose, buat sharing. Kami kasih judul itunya adalah overcome porn. Bagaimana supaya setiap anak muda bisa menang dari porno. Karena saya terikat film porno dari mulai kelas 6 SD. Jadi saya tahu struggle-nya ini nggak mudah. Nah, kita perlu bekerja sama dengan orang tua. Supaya jangan sampai nanti orang tua melihat tanpa disengaja anaknya lagi nonton film porno, wah langsung dilempar, langsung disiram air, dimandiin kembang 7 rupa. Ya jangan juga. Kita perlu ngobrol dengan mereka. Yang keempat adalah make it personal. Jadikan hubungan kita dengan generasi adalah hubungan yang menyentuh sampai kedalaman pribadi mereka. Homesel kami tahun ini punya movement, personal touch movement. Kita mau menyentuh orang secara pribadi. Stop being so shallow. Berhenti untuk menjadi dangkal dengan generasi. David Kahneman dalam bukunya You Lost Me, dia membuat sebuah statistik. Bagaimana 59% yang rajin ke gereja di masa remajanya meninggalkan gereja waktu mereka usianya 18 sampai 29 tahun. Nah, ada 6 alasan. Alasan kedua tertinggi adalah karena mereka nggak punya hubungan yang dalam dengan orang-orang yang ada di gereja. Mereka nggak punya hubungan yang dalam dengan Tuhan. Mereka nggak mengalami Tuhan. Nah, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus membangun hubungan secara personal. Bagaimana Tuhan Yesus membangun hubungan ke dalam pribadi Zakheus. Yang pertama, tahu namanya. Lukas 19 ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun. Bagaimana kita memanggil nama seseorang menunjukkan kedalaman hubungan kita dengan seseorang. Semua orang memanggil Zakheus dengan sebutan kepala pemungut cukai. Tetapi Tuhan Yesus memanggilnya Zakheus. Tuhan Yesus sedang mengajarkan kita untuk tidak memanggil seseorang dengan melihat posisinya, tetapi memanggil seseorang dengan melihat pribadinya. Ketika kita memanggil seseorang dengan nama, sebenarnya kita sedang ngomong sama orang itu bahwa kamu itu penting. Yang kedua adalah tahu masalahnya. Lukas 19 ayat ke-6. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Sudah lihat? Zakheus sukacita. Karena Tuhan Yesus memanggilnya bukan dengan sebutan kepala ungkai, tapi dengan namanya. Zakheus turun dari pohon. Ngapain? Ngobrol. Mereka ngobrol-ngobrol. Tuhan Yesus ngobrol-ngobrol dengan Zakheus. Saya yakin Tuhan Yesus nanya sekata, Zakheus jawabnya sekarangan. Yesus nanya lagi, Zakheus jawab lagi. Nah, gini, ngobrol-ngobrol itu bukan mengeluarkan isi hati. Ngobrol-ngobrol itu menangkap isi hati dari orang yang sedang kita ajak ngobrol. Prinsipnya, kedalaman hubungan menentukan kedalaman komunikasi. Dan kedalaman komunikasi akan menentukan kedalaman keterbukaan. Dan kedalaman keterbukaan akan menentukan seberapa tepat jawaban yang kita berikan buat generasi. Yang ketiga, tahu di mana tinggalnya. Lukas 19 ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tuhan Yesus tidak diundang untuk ke rumah Zakheus. Tetapi Tuhan Yesus mengundang dirinya sendiri untuk ke rumah Zakheus. Tuhan Yesus membuka dirinya untuk Zakheus masuk ke dalam hidupnya. Kita nggak dapat paksa untuk masuk ke hati seseorang, tapi kita dapat masuk ke dalam dunianya mereka. Tahu di mana tinggalnya seperti apa? Arti gini, mencoba mengerti dunia ini. Hari Minggu kemarin, persis hari Minggu kemarin,
Saya ketemu dengan satu couple yang saya belum pernah ketemu sebelumnya. Jadi dia dikasih tahu sama seseorang, kamu ketemu sama Pastor Victor kalau kamu pengen konseling. Jadi kami ketemu, buat pertama kali saya baru ngelihat dia baru ngelihat saya. Terus saya mulai ngobrol. Apa yang saya ngobrolin? Cari tahu dia dunianya apa. Ternyata dia sukanya anjing. Pas banget, di rumah saya punya anjing 2. Jadi kami saling ngobrol soal anjing, menganjing. Kamu anjing, saling ngobrol anjing. Tapi bukan memaki, bukan. Tapi emang ngobrol anjing. Kalau anjing, kamu gimana? Anjing saya. Jadi kami saling mengaminkan satu dengan yang lain dengan anjing menganjing. Intro itu hampir mungkin sekitar setengah jam. Tapi setelah itu, setelah ngomong masalah anjing menganjing ini, mandinya di mana, bajunya gimana, segala macam itu, saya nanya, dia sudah waktu saya tanya soal anjing, wah matanya berbinar kayak anjing, telinganya kayak anjing, wah semua kayak anjing lah, karena dia sangat senang sama anjing. Dia punya 4 soalnya anjing di rumah dia. Dan kita ngobrol dari jam 10:30 sampai jam 3 sore. Dia cerita segala hal sampai bisa nangis. Ini padahal kita meetingnya di sebuah kafe, dia sampai nangis. Why? Karena saya mencoba masuk ke dunianya. Saya waktu dulu saya ngomong gini. Nama kamu siapa? Kamu berdosa. Neraka bagian kamu ya. Api langit akan menyambar kamu. Kalau saya ngomong gitu, langsung lari pasti. Tapi saya mencoba masuk ke dunianya. Yang keempat, tahu masa lalunya. Semua orang, 19:7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Ini penting banget. Semua orang punya masa lalu. Tetapi semua orang punya masa depan. Jangan biarkan masa lalumu mendikte masa depanmu. Saya punya anak rohani, sekali kami ngobrol, saya lagi makan. Anak rohani saya ini seorang pria. Waktu ngobrol, waktu lagi makan, tiba-tiba dia ngomong gini, Kak, saya mau terbuka. Kenapa? Saya itu Kak sukanya sama pria Kak. Oh saya kaget. Jadi muka saya itu nggak bisa saya kontrol, karena saya kaget banget. Cuma saya mencoba mukanya dibuat manis, cuman emang nggak bisa manis ya. Emang mukanya saya kayak begini ya, mau diapain lagi ya? Mau dipakai pelembab juga nggak mungkin juga, eyeliner nggak mungkin juga. Emang mukanya udah hitam susah juga. Cuman saya nggak bisa ngakak. Tapi waktu saya ngomong, Roh Kudus ngomong di hati saya, coba kamu tanya gimana masa lalunya. Dia cerita gini, Kak, waktu saya kecil, saya tuh ingin dipeluk oleh papa saya. Dan papa saya nggak pernah peluk saya. Sekarang waktu saya udah besar, kerinduan kecil itu muncul lagi. Dan sekarang dia lebih senang dipeluk oleh pria yang dewasa. Nah, waktu saya mengerti masa lalunya, saya nggak lagi menghakimi. Tapi saya bilang sama dia, kamu punya masa depan. Yang kelima, tahu kemampuannya. Di Lukas 19 ayat ke-8. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Tuhan Yesus melihat Zakeus bukan dengan apa kata orang tentang Zakeus, serakah, mengkhianati bangsanya sendiri, orang yang paling gak disukai, tetapi dengan kasih karunia. Jangan taruh titik atas hidup orang lain waktu Tuhan taruh koma. Semua orang udah taruh titik buat Zakeus, Tuhan Yesus taruh koma. Akibatnya, gara-gara Zakeus, kota itu mengalami financial breakthrough. Karena Zakeus mengembalikan 4 kali lipat. Bahkan ada yang setengah dari miliknya akan dia berikan ke orang miskin. Itu kota mengalami terobosan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus melihat seseorang bukan dengan penghakiman, tapi dengan kasih karunia. Yang terakhir adalah move them out. Membawa generasi ini keluar dari sekedar hanya fokus ke diri sendiri, dan mulai untuk membawa mereka keluar untuk melayani orang lain. Dan mulai mengerjakan sesuatu. Percayalah, kehidupan yang paling membosankan kalau setiap kita hanya fokus ke 3 orang ini. I, me, and myself.
Itu kehidupan yang paling membosankan. I, me, and myself. Aku lagi. Pokoknya akulah. Pokoknya segala-gala ya akulah. Ya akulah. Kalau kita fokusnya aku, kita harus break. Move them out. Nah, saya mau kasih lihat sebuah video klip. Bagaimana salah seorang leader kami namanya Ade, dia buat homestay menarik dengan membuat tie-dye bersama. Ya, ini video klipnya. Sesuatu menarik. Jangan ngomong gini, aduh Pastor Victor, homestay kami bosen banget. Kenapa? Menegangkan. Datang pujian penyembahan 2 jam. Ditanya siapa yang bagi berkat. Belum penumpangan tangan, belum altar call. Ya jangan gitu-gitu juga, keles. Maksudnya buat lebih fun homestay-nya, buat lebih natural, buat lebih real. Supaya kita jangan sampai dilihat orang gereja adalah sekumpulan orang-orang aneh. Jangan. Kalau kita dilihat oleh generasi sebagai sekumpulan orang-orang aneh, maka ini penting. Kita enggak relevan. A generation will never feel significant until you give them something significant to do. Kita perlu memberikan kepercayaan buat mereka. Waktu mereka merasa penting, karena diberikan tugas penting. Saya mau akhiri dengan ini. Why? Ini tema yang paling benar, paling bagus, relevan. Karena kalau kita nggak relevan, gereja akan kehilangan generasi. That's why the future is now. Masa depan gereja yang ada ini tergantung. Apa yang kita buat sekarang, are we relevant with this generation or we irrelevant? When we irrelevant, jangan salahkan kalau generasi enggak lagi mau ke gereja. Seperti gambar yang tadi di awal saya lihat. Tuhan itu banyak berbicara hubungan antar generasi yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Mari kita lihat Imam Eli, generasi sebelumnya, dan Samuel, generasi penerus. Berkali-kali waktu itu Samuel bangunin Imam Eli. Bapak katanya. Imam Eli sadar. Kalau ada suara lagi, kamu ngomong, berbicaralah Tuhan sebab hambamu mendengar. Imam Eli ngasih tahu Samuel gimana caranya. Waktu dia ngomong bilang, berbicaralah Bapak, hambamu mendengar. Generasi penerus membutuhkan generasi sebelumnya untuk membantu mereka mengenali suara Tuhan. Sama seperti Samuel, dia perlu Imam Eli. Beberapa hari ini saya punya perenungan kayak gini. Pemimpin yang tidak punya penerus adalah pemimpi. Once again. Pemimpin yang tidak punya penerus adalah pemimpi. Kita hanya mimpi akan bikin A. Kita hanya mimpi. Karena kita nggak punya penerus. That's why bangun penerus. Ini artinya generasi sebelumnya perlu menyadari bahwa Tuhan berbicara kepada generasi penerus. Ini sekali. Generasi sebelumnya perlu menyadari bahwa Tuhan berbicara kepada generasi penerus, perlu menyadari karya Tuhan lebih dalam lagi pada generasi penerus. Dan generasi penerus perlu mendengarkan apa kata Tuhan. Quote terakhir dari Billy Graham, dia ngomong gini. Saya tidak akan melakukan KKR demi KKR lagi. Saya akan memberikan seluruh hidup saya kepada 2 orang. Saya akan menginvestasikan hidup saya
buat mereka. Malam ini saya mau tanya, ada enggak orang-orang yang sedang engkau muridkan? Hari ini ada enggak di rahim rohanimu generasi yang engkau muridkan? Atau kita hanya sedang melakukan sebuah ritual rohani? Atau ada nama-nama yang kita doa buat mereka, yang kita ketemu mereka, yang kita fight buat mereka, supaya mereka semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Hari ini ada enggak di rahim rohanimu? Waktu istri saya hamil, keguguran 2 kali, hamil anak yang ketiga, kan perutnya membesar. Kami buru-buru cek ke dokter. Puji Tuhan, ada gambarnya. Ternyata waktu perutnya membesar, isinya bukan McDonald. Puji Tuhan. Waktu perutnya membesar, isinya bukan kentang goreng. Puji Tuhan, isinya bayi. Kalau malam hari ini Roh Kudus scan rem rohani kita, ada enggak orang-orang yang sedang engkau kandung di rahim rohanimu? Tuhan Yesus memberkati. Wah, thank you Pastor Victor buat firman-Nya, sangat memberkati dan juga sangat membuka pikiran kita ya, buat introspeksi juga, buat lebih tahu bagaimana kita selama ini. Oke, seperti yang aku bilang dari awal tadi, kalau setelah firman kita akan buka session tanya jawab. Mungkin aku akan beri 3 pertanyaan. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya atau ingin bertanya bisa lewat chat ya. Nanti aku bacain, nanti bisa kita minta tolong buat Pastor Victor untuk bantu menjawab. Oke deh. Buat teman-teman boleh langsung kirim ke chat jika ada pertanyaan. Oke, buat teman-teman masih ngetik. Oke, sambil kita nunggu pertanyaan dari teman-teman, boleh nggak sih malah saya yang nanya ke Pastor Victor? Boleh nggak sih kita kayak kayak tanya-tanya aja ya Pastor ya, sambil nunggu teman-teman nanya. Boleh dong. Nggak apa-apa ya Pastor? Oh, udah ada Pastor, langsung dari Kak Tika. Oke, saya nggak jadi. Oke, dari Kak Tika. Nah, bagaimana bisa relevan dengan orang-orang yang mungkin jauh lebih muda dari kita atau jauh lebih tua dari kita, Pastor? Bagus banget pertanyaannya. Bagaimana supaya kita bisa relevan dengan orang-orang yang jauh lebih muda dari kita? Yang pertama adalah bergaulah dengan mereka. Umur saya sekarang 48 tahun. Iya, walaupun orang bilang saya masih kayak 28 tahun ya, puji Tuhan. Ya walaupun saudara nggak mengakui, kelihatan dari ketawanya kayaknya nggak yakin banget, nggak apa-apa, ngampunimu. Tapi saya, to be honest, saya masih gaul. Contoh. Kenapa hari ini saya ada di sini? Guru renang, saya pikir bagus banget, lighting bagus. Karena saya ini yang 48 tahun kesendirian. Di depan saya ada Jerry yang masih muda dari saya, ada Sean. Kalau nggak ada mereka, kayaknya saya nggak bisa relevan. Mungkin kalau nggak ada mereka, saya nggak bisa nyambung dengan generasi. Tapi waktu saya bergaul dengan mereka yang bilang, Kak ini begini, Kak ini Kak, Kak ini saya begini Kak. Makanya ini buat saya banget, buat semua pemimpin. Karena waktu saya jadi full timer tahun 97, mimpi saya tuh gini, kapan saya diundang berjaya? Kapan saya diundang ribuan orang ya? Itu mimpi saya banget lah. Tapi saya berubah. Ini penting. Don't chasing the pulpit,
but chasing the people, be with them in their season of life. Jangan mengejar panggung, tapi mengejar orang. Ada bersama dengan mereka di setiap musim hidup mereka. Itu sangat merubah saya. Karena dulu saya masih muda, tahun 97 saya jadi full timer, baru lulus kuliah, wah kayak saya pengen diundang ribuan orang, makanya itu jadi mimpi banget lah. But later on saya tahu, yang terpenting adalah seberapa banyak pemimpin yang saya bangkitkan untuk penerus di generasi. Thank you buat pertanyaannya. Thank you, Pastor. Jujur ya, dari awal firman sampai ini tanya jawab itu mungkin teman-teman sadar saya yang ketawanya paling ngakak ya. Jadi kayak Pastor ini sangat bagus banget, saya ngefan, jadi fan baru Pastor ya. Dari salah satu fansnya Pastor karena saya sangat terberkati oleh firman-Nya, saya terberkati oleh cara penyampaian sangat asik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ini ke Kakak Vanessa Angel, yaitu tips-tips menghadapi orang-orang yang sekarang ini menjadi semakin tertutup, Pastor, dengan dalih memiliki banyak kesibukan atau bahkan terang-terangan tidak ingin terlibat lagi. Betul. Hari-hari ini setuju banget dengan pertanyaan. Ada begitu banyak orang yang menutup diri. Itu kenyataannya hari-hari ini. Bahkan data ada banyak orang yang sendiri dan banyak orang yang bunuh diri jadinya karena kesendirian mereka. Nah, tips saya pertama doa. Karena saya percaya peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa di udara. Jadi kita harus patahkan setiap roh yang menguasai pribadi ini. Saya nggak pernah lupa di tempat ini juga. Satu kali saya melayani seseorang yang tadi menyendiri, orangnya aneh banget. Terus tiba-tiba kami bawa ke sini untuk berdoa bersama. Waktu berdoa bersama, tiba-tiba anak ini berubah mukanya, panjang, jadi kayak nenek-nenek. Terus teriak, saya juga kaget ngeliatnya. Ada orang tiba-tiba berubah muka. Bahkan dalam nama Yesus. Kenapa? Karena waktu dia sendirian, ternyata dia itu punya teman, nenek-nenek. Maksudnya nenek-nenek malah. Nah dia punya teman. Dan kami patahkan secara roh dan dia terlepas. Jadi yang pertama adalah menurut saya berdoa. Kita perlu berdoa. Dan yang kedua adalah menambahkan yang tadi. Jangan pernah nyerah. Untuk terus bergaul dengan mereka. Karena waktu kita bergaul dengan mereka, kita tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Kemudian kita bisa memberikan berespon. Waktu kita berespon, dia terbuka, baru kita bersaksi. Jadi berdoa, bergaul, respon, baru bersaksi. Saya itu saya itu lahir di gelombang rohani tahun 90-an. Kami itu dulu diajar penginjilan itu langsung ke mall-mall. Langsung ke jalan-jalan. Ketemu orang, saya deketin kamu. Siapa nama kamu? Kamu tahu Yesus? Itu didikan zaman saya dulu. Tapi hari ini, kalau saya deketin orang, orangnya takut. Ini pendeta atau pencopet? Dia bingung ngeliatin, mirip banget nih. Ini pendeta atau preman? Dia bingung juga. That's why berdoa. Bergaul, akan tahu kebutuhannya, berikan berespon, kemudian bersaksi soal Tuhan Yesus. Jadi saya jadi cerita. Berapa dengar yang pernah dengar namanya Dr. Paul Yonggi Cho. I think dia salah satu gereja terbesar di dunia. 870.000 orang jemaatnya. Ini semua orang, bukan daun, bener-bener orang. 870.000 orang ini bener-bener orang. Dia dulu bukan orang Kristen. Tapi ada seorang perempuan yang setiap hari datang. Even ditolak, datang lagi. Sampai akhirnya diusir. Perempuan itu berlutut, sujud, dia ngomong gini, tolong terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya dia lahir baru dan sampai hari ini. Jadi jangan nyerah, keep coming. Banyak cara. Buka hati.
Bagaimana caranya hati orang terbuka? Kasih makanan. Muka hati terbuka. Makannya kenapa? Ini buat yang para perempuan hati-hati ya. Kalau ada laki-laki ngajak makan, hati-hati. Mungkin dia mau nyatain cinta, hati-hati. Karena laki-laki tahu kalau mulutnya terbuka, hati terbuka. Jadi lain kali di sini kalau ada banyak perempuan, ada laki-laki mau ngajak makan, bilang utarakan dulu maksud kamu apa. Jadi masih netral, ya. Kalau saudara keburu dikasih makan, dia nyatain langsung iya kelepak, jangan. Karena itu prinsipnya. Mulut terbuka, hati terbuka. Makanya semua pria yang mau nyatain, ajak dulu makan. Pasti hatinya terbuka. Waduh, ini langsung kayak self-reminded, Pastor. Soalnya saya suka makan, ini gimana ini? Makanya tadi hati-hati ya. Kalau ada pria yang ajak kamu makan, hati-hati. Kamu makannya di rumah dulu aja. Saya berat ini, Pastor, kalau gitu teorinya. Aduh, oke, saya akan menahan diri, teman. Oke, thank you, Pastor. Sangat memberkati. Next ada dari Kakak Yes. Bagaimana kita bisa menanggapi cerita-cerita teman komsel kita ketika kita tidak mengalami apa yang mereka alami? Apa kita perlu selalu mendengar atau hanya mendengarkan saja? Perlu menanggapi dan perlu mendengarkan. Sekali lagi, perlu menanggapi dan perlu mendengarkan. Waktu kita mendengarkan, waktu kita menanggapi, orang, berarti saya tuh didengar ya. Saya tuh dihargai ya. Karena fungsinya kita ini, membuat mereka merasa penting, harga, dan bernilai. Karena di luar sana, as we know that, bully, segala macam sedang terjadi. Jadi kalau itu ada, dengar, tanggapin, dan kalau boleh, berikan respon. Jangan, apa sih kamu masih kecil, kencing aja belum lurus kamu, apa sih kamu itu, jangan gitu. Artinya dengerin, tanggapin aja. Coba sekali lagi pertanyaannya, saya takut salah jawab. Sebentar, bagaimana kita bisa menanggapi ceritanya teman-teman komsel, padahal posisinya tuh kayak saya tuh belum pernah ngalamin gitu loh, Pastor. Kayak ibaratnya nih, kayak aku lagi patah, belum pernah pacaran, nah kayak gitu. Jadi kayak yang penting berikan empati. Berikan empati. Ini saya paling bergumul kalau saya ke rumah duka. Itu paling nggak mudah. Karena to be honest, saya belum mengalami. Bagaimana apa yang saya buat, saya diam, liatin. Saya coba mengerti, coba menyelami. Karena saya itu nggak begini. Hadir di sana. Kita hadir aja. Be present, itu sedang membuat mereka penting, berharga, dan bernilai. Seperti itu, Kang. Oke, wah, thank you. Sebentar, saya coba ringkas tadi jawabannya. Oke, kayaknya masih ada satu pertanyaan lagi. Buat teman-teman yang mau nanya, nggak apa-apa ya, Pastor ya? Satu lagi ya? Boleh dong. Ya. Oke. Dan teman-teman masih ada nih kesempatan buat bertanya. Tapi Pastor, boleh ya kalau saya nanya ya teman-teman? Gimana sih kalau misalnya nih yang jadi lawannya kita atau pasangannya kita tadi itu adalah yang introvert orangnya. Jadi kayak kita tuh udah paham dia, tahu bagaimana dia, tapi memang orangnya itu introvert gitu, Pastor. Nah, itu bagaimana cara menanggapinya? Nah, saya itu orangnya introvert. Bohong. Jadi sekalipun saya orangnya rame, saya tuh kaget banget waktu dites kok introvert. Tapi saya sadar ternyata saya tuh nggak suka adanya. Jadi kalau ulang tahun orang tiba-tiba halo, saya tuh mencoba senang gitu loh. Padahal saya tuh nggak nyaman sebenarnya. Saya tuh pengen saya tuh pengen yang pasti lah, kalau jangan ada tiba-tiba buka pintu ada halo happy birthday Pastor Victor. Aku tuh aku shaking gitu loh.
apa sih gimana ya? Gimana sebenarnya kurang suka juga. Tapi enggak nyaman. Nah, later on waktu saya tes ternyata saya itu orangnya introvert. Nah, ini menarik. Gimana seorang introvert bisa cerita? Puji Tuhan, istri saya itu, pasangan saya itu, dia selalu membantu saya dengan asking question. Membantu dengan menanyakan sebuah pertanyaan. Waktu kita bertanya akan membuat si orang introvert kita. Jadi saran saya satu, asking question. Yang kedua, orang introvert itu kalau handphone kan perlu di-charge nih. Orang introvert itu di-charge-nya itu waktu dia diem sendirian. Jadi kalau ada orang introvert biarin, emang dia butuh waktu buat dia di-charge. Nah kalau orang lagi diem, diajak ngobrol, kok kamu diem aja sih, dia malah gak nyaman. Karena orang introvert mengisi energinya dengan berdiam diri, dengan diem. Bukan lagi ngelamun, emang diem. Bukan lagi kayak review gitu loh. Jadi kalau boleh sih berikan ruang buat orang-orang ini mengisi energi kalau dia perlu waktu buat diem. Tapi yang kedua, coba asking question. Tanya sebuah pertanyaan. Itu akan menggali dia buat cerita. Karena orang introvert biasanya dengan orang terdekat, dengan pasangan, dia kurang bisa untuk berinisiatif cerita. Perlu dibantu untuk cerita. Oke, berarti memang dari kitanya ya, Pastor, yang harus senantiasa aktif. Betul. Gitu ya. Oke. Betul. Asking question. Nah, dari Kakak Elisinta, bagaimana kita mengetahui seseorang itu sudah saatnya bisa diberi tanggung jawab generasi penerus atau menjadi pemimpin? Yang pertama, tentu lihat karakternya oke atau enggak. Kedua, punya kapasitas atau enggak. Yang ketiga, kompatibel atau enggak. Tapi yang menurut saya ada yang lebih penting, yaitu lihat dia punya rekam jejaknya atau enggak. Karena berkali-kali di banyak konferensi para pemimpin itu kayak kecewa. Waktu menempatkan seseorang kok enggak seperti yang diharapkan. Kenapa? Dia enggak punya rekam jejak. Kalau kita mau menunjuk seseorang untuk menjadi contohnya home leader, karakternya bagus. Wah, ada chemistry, ada chemistry-nya dapat. Ada karakter, ada chemistry, ada capable. Udah kompatibel. Cuman cek, dia pernah enggak punya anak rohani satu aja. Maksudnya jangan disuruh megang 12 orang satu home cell, satu orang pun dia nggak pernah pegang. Jadi kita perlu lihat rekam jejaknya. Karena kalau dipercayakan untuk megang 5 orang, sementara dia nggak pernah megang satu orang, nggak bisa. Makanya T.D. Jakes pernah buat sebuah quote menarik, beri 100 orang pada orang yang punya kapasitas 1000 orang, maka 900 orang akan. But kalau kita berikan 1000 orang pada orang yang punya kapasitas 100 orang, maka 900 orang akan lari daripadanya. Karena hidup always talk about capacity. Bicara soal kapasitas. Kita punya nggak kapasitas? Jadi kapasitas, chemistry, capable, karakter, ada nggak rekam jejaknya? Kalau dia menjadi pastor, dia pernah mengembalakan nggak? Satu orang aja. Nggak pernah mengembalakan, tiba-tiba jadi pastor. Menurut saya akan banyak masalah. Seperti itu. Oke, cukup menjawab ya teman-teman, dan sangat membantu untuk kita para anak muda, dan juga mungkin ada sebagian di sini teman-teman yang jadi leader, heroes dimanapun teman-teman berada. Oke, saya rasa cukup untuk tanya jawabnya. BTW boleh nggak Pastor kita tahu Instagramnya Pastor nih, biar kita nanti siapa tahu kalau kedepannya bisa lewat DM, boleh nggak Pastor? Boleh dong. Instagramnya apa Pastor? Victor Waang.
Um, Ya, Oke, ya, ya, ada di chat ya teman-teman. Nanti bisa kita stalking testernya. ya, ya. Kita Oh ya, ya, thank you Jar. kita Ya, ya, itu Instagram saya. Oke, betul. Nah, nanti kita bisa DM mungkin buat teman-teman yang belum memiliki kesempatan malam hari ini atau mungkin agak malu kan biasanya ada juga buat teman-teman seperti itu. Nanti bisa DM sama Pester, nanti bisa dibantu jawab ya Pester ya. Oke. Ya, siap. Terima kasih banyak buat Pester Victor Waang karena sudah menyiapkan waktu tempatkan untuk sharing bersama kita dan sangat memberkati sekali. Oke deh, langsung kita ke next session ya teman-teman. Karena kita sudah ada di acara, saatnya pengumuman seperti biasa. Setiap hari Sabtu kita ada Hero Celebration. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum bisa online, kalau di Malang puji Tuhan kita sudah bisa offline, maaf. Kita udah bisa Heroes offline. Jadi buat teman-teman yang udah bisa datang buat Heroes silakan datang. Tapi kalau buat teman-teman yang belum bisa Heroes offline, kita ada Heroes online, ada di YouTube-nya kita dan kita juga punya Instagram-nya kita untuk info update yang akan datang, misalnya ibadahnya jam berapa, atau pester yang akan datang siapa, atau mungkin kita juga nanti ada komsel atau mahanet nasional seperti ini lagi. Bisa di-follow untuk Instagram di daerahnya masing-masing, harus daerahnya masing-masing untuk info terupdate-nya. Oke deh, yang selanjutnya adalah kita mau tutup dengan doa. Boleh minta bantu oleh Kak Tika Krisna ya, buat bantu doa Kak. Ya, sebelum kita berdoa, ada tambahan pengumuman teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang rindu untuk menabur, untuk pekerjaan Tuhan dalam magnet, bisa nabur di sini, di Gereja YHS Sinode ya. Di GYHS Sinode, bisa lewat dari Dana, OVO, atau GoPay, ada link aja, lalu ada juga bisa dari BCA, bisa langsung scan QR di sini, BCA 0109229000 atas nama Gereja YHS untuk persembahannya. Kemudian, teman-teman, besok kami akan mengadakan namanya Hope atau yang dinamakan House of Prayer jam 6:30 malam. Kita adakan offline dan online. Nah, offline-nya kita adakan di rumahnya Pastor Billy Zakarian, gembala kita. Kemudian juga akan dilakukan secara online by Zoom. Zoom-nya sama, Zoom-nya YHS New Generation seperti yang sekarang. Nah, kenapa kok saya ingin ada House of Prayer, teman-teman? Karena saya pengen bangun menara doa Heroes lagi, kayak gitu. Dan sangat kuat sekali kerinduannya. Kalau boleh sharing sedikit, beberapa hari yang lalu itu saya diingatkan Tuhan tentang bagaimana banyak orang hari-hari ini kehilangan relationship sama Tuhan. Bukan kehilangan religion sama Tuhan. Religionnya di KTP masih Kristen, tetapi relationship-nya sama Tuhan udah mulai pudar. Nah, itulah kenapa saya sangat tergerak untuk membangun menara doa khusus anak-anak muda. Jadi saya adakan lewat offline dan juga online. Jadi teman-teman kalau besok bisa ikut secara offline, yang tinggal di Surabaya bisa join sama kita di rumahnya Pastor Billy Zakarian. Tapi kalau nggak bisa join offline, juga bisa join lewat online di Zoom YHS New Generation. Kemudian yang terakhir adalah ada pengumuman tentang Unlimited Fire, teman-teman. Nah, di sini ada Pastor Alberto Saputra. Dia akan sedikit jelaskan tentang Unlimited Fire. Silakan. Terima kasih Pastor Tika dan Pastor Victor yang sudah menyampaikan message yang sangat luar biasa. Saya pribadi sangat diberkati banget dan saya belajar banyak. Dan teman-teman ingin memberikan pengumuman. Ya, Unlimited Fire 2021 bertemakan sinergi online experience online. Kenapa kita mengangkat tema sinergi? Karena memang selain kita berdoa, kita dapat tentang sinergi ini. Beberapa gereja bahkan sinode juga mendapatkan hal yang sama, bahwa inilah saatnya bahwa gereja itu tidak bisa sendirian. Ya, perlu untuk saling bersinergi satu sama lain supaya
saling membantu, saling tolong, saling topang supaya memang kita benar jadi gereja-gereja yang kuat di hadapan Tuhan dan benar-benar akan memperluas bahkan memperlebar kerajaannya. Dan pembicaranya mungkin teman-teman bisa melihat ada Pastor Yosef Moore, beliau adalah merupakan dari GMS ya, terutama beliau memegang region Asia. Kemudian kalau kalian pernah mendengar Dirgat ya, renungan Dirgat yang sangat nyentuh, yang memberikan keteduhan. Nah, ini Pastor Foni Evelyn Jingga juga akan ada bersama-sama dengan kita. The Wai, Pastor Aditya Olowan, dan kemudian juga ini pastor yang menurut saya ini cukup booming hari-hari ini. Brian Syawarta juga akan bersama-sama dengan kita. Beliau menjangkau terutama yang TikTok itu menjangkau begitu banyak. Bahkan teman saudara sepuh kita pun dijangkau ya melalui pelayanannya di media sosialnya. Kemudian ada Pastor Ego Lewi, ada Pastor Marsha Monopo, dan ada Dr. Dani Gamadi akan mengajar kita bagaimana menyampaikan message dengan cara yang relevan, yang relate dengan generasi. Dia adalah pakarnya, akan bersama-sama dengan kita. Jadi teman-teman yang rindu pengen belajar, inilah saat yang terbaik untuk belajar. Kemudian ada Pastor Christopher Tapieru, Pastor Randy Chandra Dinata, kemudian ada Paulus Fernando dari Creator for Next Gen. Creator for Next Gen merupakan komunitas di mana isinya terdiri dari seluruh bahkan para pastorgram atau para pastor dari seluruh Indonesia berada di sana semua, dan influencer ada di sana semua. Kemudian ada Seramung Jogja akan berada bersama dengan kita. Kemudian ada saya dan Pastor Anton dan Pastor Yusuf Rogoyono juga akan bersama-sama. Teman-teman, kita ada promo yang sangat menarik hingga pada 12 April ya, maksimal 12 April. Kita ini sebenarnya ada dua paket harga. Yang pertama adalah paket 100.000 dan satu paket lagi namanya 120.000. Perbedaannya adalah 100.000 itu all main session plus all workshop. Jadi semua main session, semua workshop Anda dapatkan dengan harga 1.000. Bedanya dengan 120.000 adalah Anda setelah selesai UF Sinergi Online Experience 2021 yang akan 1 Juli 2021, kita akan adakan 3 kelas berikutnya pasca UF. Ada kelas lanjutannya untuk memperlengkapi teman-teman semuanya. Dan promonya adalah dengan membayar 75.000, kalian akan mendapatkan paket seharga 120.000. Misalnya sampai pada 12 April. Jadi begitu aja mungkin pengumuman dari saya. Dan mungkin ada teman-teman yang dari perwakilan kota-kota, ada Surabaya, Malang, Makassar, atau kalian ada di mana, di berbagai daerah yang lain. Saya ingin memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk join menjadi tamu VIP dari saya pribadi. Saya akan berikan free registration untuk setiap perwakilan kota 2 orang. Ya, jadi 75K aku 75.000 itu berlaku hanya kalau kalian mungkin saya pengen jadi perwakilan dari gereja YHS di kota Anda bisa langsung koordinasi dengan Pastor Tika Krisna. Gitu aja dari saya. Terima kasih banget Pastor Tika buat kesempatannya. Saya bisa belajar di sini dan dapat banyak dan dikasih kesempatan juga untuk promo juga buat UF. Thank you so much. Bless you all. Oke teman-teman, thank you Pastor Albert sudah menyampaikan tentang apa itu Unlimited Fire. Teman yang mungkin di sini saya anjurkan dan saya sarankan wajib ikut Unlimited Fire. Apalagi kalau buat teman-teman yang kapasitasnya leader-magnet. Di situ sangat-sangat banyak wawasan. Saya udah ikut 2 kali. Ada beberapa teman-teman yang di sini juga udah ikut dan itu banyak banget membantu kita bagaimana pada waktu kita melayani anak-anak muda, dan banyak hal yang membantu sekali, apalagi kita bisa membangun hubungan dengan banyak orang gitu, membangun network sama banyak orang, dan
bantu sekali supaya setiap struggle dari youth leader itu bisa teratasi dan bisa diminimalkan gitu. Jadi kalau saudara sebagai leader magnet itu nggak merasa feel alone gitu kan, pasti ada struggle, ada tantangan yang kadang membuat kita akhirnya finally kita nyerah atau bagaimana. Tapi dengan namanya UF tuh kita bisa di-refresh lagi, kita secara spirit disegarkan, secara jiwa kita juga lebih punya wawasan yang banyak. Intinya banyak hal, banyak manfaat yang dapat kita. Nah, buat teman-teman yang mau untuk mewakili gerejanya, satu kota 2 orang ya, bro ya. Satu kota 2 orang untuk perwakilannya itu dapat free. Nah, Yes, 2 saudara orang. yang tertarik, ya 2 orang ya. Yang saudara tertarik langsung direct message ke Instagram @heroes_Indonesia. Jadi langsung direct message saya supaya nanti bisa langsung saya follow up. Karena ada beberapa hal yang perlu disiapkan seperti surat rekomendasi dari YHS lokal ya teman-teman ya. Jadi untuk 2 orang kayaknya Pastor Victor udah keluar kayaknya ya. Oke. Nah, semuanya pasti diberkati kan dengan magnet nasional hari ini. Wah, saya secara pribadi saya mendapatkan banyak hal gitu dan membuat saya yang udah berumur ini merasa tidak berumur karena ada yang lebih berumur yaitu Pastor Victor lebih berumur dari saya ternyata. Nah, jadi buat teman-teman di sini tetap semangat untuk menggembalakan jiwa-jiwa, jangan menyerah. Melayani anak muda memang tidak mudah teman-teman karena kita melayani generasi untuk jangka panjang. Jadi jangan pernah menyerah. Melayani anak muda itu sesuatu hal yang luar biasa dan buat saya itu satu momen atau momentum yang perlu kita ambil dan kita perlu terlibat di dalamnya. Oke, teman-teman ya. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami benar-benar diberkati dengan praise and worship, dengan firman-Mu, dengan share, dengan tanya jawab kami, dengan magnet nasional kami pada hari ini. Kami mengucap syukur. Dan Tuhan, aku berdoa secara khusus buat setiap youth leader di tempat ini. Mungkin saat ini mereka sedang menghadapi struggle Tuhan di dalam kepemimpinan mereka, di dalam mereka memuridkan jiwa yang mereka gembalakan. Mungkin ada mereka yang mulai putus asa, mungkin mereka sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Mungkin mereka dikecewakan, mereka mungkin ditinggalkan ataupun dilupakan, bahkan ada yang mungkin mereka disakiti, disalah mengerti. Tuhan, biarlah malam hari ini kasih-Mu menjamah setiap hati kami, kasih-Mu memulihkan setiap kami, membalut setiap luka kami. Ingatkan kami bahwa peperangan ini bukan milik kami, tapi peperangan ini miliknya Tuhan. Dan kalau Tuhan yang berperang menggantikan kami, pasti kemenangan itu menjadi bagian buat kami. Ajari kami Tuhan untuk berjalan seturut dengan kehendak-Mu, berjalan seturut dengan jalan-jalan-Mu. Kalau Tuhan yang pilih kami untuk menjadi seorang pemimpin, maka kami percaya Tuhan sendiri yang akan memampukan dan memperlengkapi kami. Tuhan, Kau yang menopang kami, Kau yang memberikan kami kekuatan yang baru. Aku percaya tidak pernah sekalipun Tuhan membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Tetapi Tuhan senantiasa mengangkat kami tinggi bagi Raja Wali. Atasi segala badai dalam kehidupan kami, Tuhan yang mengangkat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Jalan kami semakin naik dan bukan turun. Kami juga berdoa buat setiap keluarga mereka Tuhan. Keluarga-keluarga anak-Mu Tuhan. Orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, biar Kau sendiri yang bekerja Tuhan atas mereka. Kau memulihkan, Engkau membangkitkan di dalam segala aspek Tuhan. Biar ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kasih mesra di dalam keluarga mereka Tuhan. Jadikan anak-anak-Mu ini terang dan garam dibuat dimanapun mereka berada, di dalam keluarga mereka, di sekolah mereka, di dalam lingkungan mereka, dalam pelayanan mereka, dimanapun mereka berada. Jadikan mereka history maker sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapak.
Kami mengucap syukur, kami berdoa untuk Pastor Victor Wang yang telah menyampaikan sesuatu yang dahsyat malam hari ini. Tuhan, kami melepaskan berkat yang terbaik untuk Pastor Victor Wang. Kau memberkati pelayanannya, Kau memberkati keluarganya, Tuhan. Kau memberkati apapun yang dia kerjakan. Kau memberkati murid-muridnya, Tuhan. Generasi penerusnya, Tuhan. Biar Engkau melahirkan penerus-penerus atau generasi pemimpin-pemimpin yang jauh lebih dahsyat daripada yang sekarang. Aku percaya sesuatu yang lebih luar biasa yang Tuhan akan kerjakan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat anakmu ini, biar pewahyuan hikmat-Mu, kuasa-Mu senantiasa serta hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Pastor Albert, Tuhan Kau yang pimpin untuk UF nanti, biarlah dia tidak bergerak dengan kekuatannya, Pastor Albert bersama dengan tim, Tuhan naungi dengan Roh Kudus-Mu, berikan pewahyuan-pewahyuan yang baru, tuntun dengan hikmat-Mu Tuhan. Setiap apapun yang mereka kerjakan, apapun yang tim UF ini lakukan Tuhan, benar-benar menyenangkan hati Tuhan, benar-benar memuliakan Tuhan, dan mendatangkan banyak jiwa-jiwa yang dibangkitkan, jiwa-jiwa yang dipulihkan Tuhan, dan melahirkan banyak pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Pakai anak-anak-Mu ini Tuhan, pakai tim UF Tuhan, Kau yang menyediakan segala apapun yang mereka butuhkan, Kau Jehovah Jireh, Kau Tuhan yang sanggup menyediakan yang akan mereka lakukan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Yahweh, putranya tunggal di dalam Kristus, dan persekutuan kita dengan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Hidupmu diberkati, hidupmu dijadikan dahsyat, hidupmu dijadikan luar biasa. Apa yang tidak pernah lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kau dengar dengan telinga, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiranmu, Tuhan sudah menyediakan di dalam kehidupanmu. Tidak hanya engkau yang diberkati, tapi orang-orang di sekitarmu pun juga akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sudah mendapatkan berkat yang terbaik dari Tuhan dan kami terima dengan dalam